Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, sore, atau malam kepada Prof. Andri selaku dosen pengampu dan juga pada teman-teman semua. Dalam video kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil analisis ujian akhir semester pada mata kuliah Logika dan Penalaran Ilmiah mengenai rancangan mini riset tahap 2. Berikut saya ingin men-share screen mengenai hasil analisisnya. Baik, di sini eh, mengenai yang pertama ada judul dari solusi rancangan mini riset dari eh, analisis saya, yaitu mengenai model pembelajaran PAIKEM atau pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan sebagai solusi dari penggunaan sumber belajar buku dan internet yang monoton pada siswa IPS. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Fatia ini dengan NIM 140762150. Saya dari Prodi Pendidikan IPSB angkatan 2021. Nah, mata kuliah pada kali ini adalah Logika dan Penalaran Ilmiah yang diampu oleh dosen Prof. Andri Buriswati. Selanjutnya, saya ingin memaparkan mengenai analisis hasil kajian artikel. Yang pertama, saya mengambil jurnal artikel mengenai jurnal logika pada tahun 2016. Judulnya adalah Pengaruh Penggunaan Buku Teks Pelajaran dan Internet sebagai Sumber Belajar terhadap hasil belajar pada siswa pembelajaran IPS atau eksperimen kuasi pada kelas 7 di SMP Negeri 1 Palimanan, Kabupaten Cirebon. Nah, di sini penulisnya adalah Aan Anissa dan Ezi Nur Azizah. Sampel yang diambil adalah mereka mengambil dua sampel eh, mengambil dua kelas yaitu mengambil dua sampel kelas yaitu ada kelas 7A yang berjumlah 31 orang dan siswa kelas 7B yang berjumlah 33 orang. Lalu fokusnya adalah mengenai pengaruh penggunaan buku teks pelajaran dan internet terhadap hasil belajar. Lalu metode yang eh, di metode yang dilakukan itu yaitu mengenai metode penelitian eksperimen kuasi atau kualitatif. Nah, dari resultnya adalah atau kesimpulannya penelitian ini menunjukkan bahwa siswa menggunakan sumber belajar buku teks, pelajaran, dan internet memiliki pengaruh yang signifikan dibandingkan tidak menggunakan keduanya. Lalu, jika diharapkan pembelajaran ini juga diterapkan agar tidak monoton, serta guru dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk memperoleh pengetahuan yang berintelektual. Nah, adapun kelemahan atau kelebihannya, yang pertama, kelemahannya itu terlalu monoton terhadap buku, dan kelebihannya adalah meningkatkan kenaikan yang cukup baik daripada tidak menggunakan keduanya. Misalnya, menggunakan satu media saja seperti buku. Yang kedua, ada jurnal Aksara, Jurnal Ilmu Pendidikan Non-Formal pada tahun 2022. Dengan judul Pengaruh Penggunaan Buku Teks Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS Terpadu Kelas 8 di SMP Cokro Aminoto, Solo, Kabupaten Bolaang, Mongondo. Lalu, penulisnya itu adalah Rahma Belongkot, lalu ada Rabia Hafid, yang ketiga ada Meli Zubaidah, dan Mahmud.
Adapun sampel yang diambil adalah siswa kelas siswa kelas 7 yang sebanyak 42 siswa. Lalu fokusnya ini adalah pengaruh penggunaan buku teks terhadap hasil belajar siswa. Dan metode yang digunakan adalah metode ex post facto atau kuantitatif. Nah, resultnya di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar penggunaan buku teks, maka semakin tinggi hasil belajar yang diperoleh siswa. Sehingga dalam mata pelajaran IPS diperlukan buku penunjang dalam pembelajaran seperti buku teks, karena materi dalam pembelajaran IPS mencakup luas yang menyebabkan siswa harus peka terhadap masalah sosial yang terjadi pada kehidupan sehari-harinya. Adapun kelemahan dan kelebihannya. Yang pertama, kelemahannya itu pada penggunaan buku ini diharapkan siswa tidak terpaku pada buku saja, namun internet. Peneliti diharapkan lebih memperhatikan metode serta teknik pengajaran dan menggunakan sumber belajar lain selain buku teks. Lalu, kelebihannya. Kelebihannya ini di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan buku teks memiliki pengaruh positif terhadap hasil belajar. Lalu, jurnal KEISA atau Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran. Nah, judulnya ini penggunaan aplikasi Google Classroom sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar, yang ditulis oleh Tuti Nuryati. Adapun sampel yang diambil adalah mahasiswa jurusan Tarbiyah dan Keguruan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis dengan sampel 10 orang. Nah, fokusnya ini adalah pemanfaatan Google Classroom yang dimana menggunakan metode analisis deskriptif. Nah, hasilnya itu adalah penggunaan aplikasi Google Classroom sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa Tarbiyah dan Keguruan STAIN Bengkalis sangat membantu dan efektif dalam menjalankan proses belajar mengajar karena mahasiswa sangat antusias dalam mengikuti perkuliahan dan sangat aktif dalam diskusi, bebas menyampaikan pendapat, serta mengasah kemampuan berpikir dalam menyelesaikan masalah pada materi yang disampaikan dalam pembelajaran. Nah, Google Classroom ini selain sebagai media pembelajaran, juga secara aktif dapat digunakan untuk menyimpan bahan ajar yang disampaikan, sehingga mempermudah mahasiswa dalam mencari referensi dan materi mata kuliah. Yang keempat, dari Jurnal Teknologi Pendidikan, yaitu Teknik Total Sampling pada tahun 2022 dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Internet Terhadap Minat Belajar IPS Siswa Kelas 8 di SMP Negeri 5 Seluma, yang ditulis oleh Venita Melasari dan Aisyah Saipuddin. Sampel yang digunakan adalah 67 siswa dari 67 siswa, yang dimana fokusnya itu pengaruh penggunaan media internet terhadap minat belajar siswa. Nah, metode yang digunakan adalah metode pendekatan asosiatif. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa minat belajar siswa kelas 7, 8, 9 di SMPN 5 Seluma termasuk kategori sedang dalam menunjukkan pengaruh positif, di mana dalam penggunaan internet dalam sumber belajar dapat mengembangkan inisiatif untuk belajar mandiri. Hal ini di dalam pembelajaran tergantung juga kepada motivasi siswa. Ketika motivasinya tinggi, maka tingkat belajarnya pun akan tinggi pula. Nah, begitupun sebaliknya, ketika motivasi siswa itu sangat sedikit, maka tingkat belajarnya itu juga sedikit. Lalu, adapun kelemahan dan kelebihannya. Kelemahannya adalah di dalam penelitian tersebut
menunjukkan ketika penggunaan internet harus dikontrol oleh orang tua, sehingga penggunaannya dapat bermanfaat sebagai informasi belajar, bukan yang lain. Lalu kelebihannya adalah dalam penggunaan internet, anak-anak yang memiliki motivasi tinggi, semangat belajarnya akan tinggi dan akan lebih luas. Lalu dari jurnal SEEJ, yaitu Sudirman Economic Education Journal pada tahun 2021. Judulnya adalah Pengaruh Manajemen Kelas, Kesiapan Belajar, dan Pemanfaatan Internet Terhadap Prestasi Belajar Ekonomi Siswa Kelas 10 IPS SMA Negeri 4 Purwokerto, yang ditulis oleh Siti Mutmainah, Bambang Sunarko, dan Eling Purwantojati. Sampel yang diambil adalah siswa kelas 10 IPS SMA 4 Purwokerto dengan jumlah sampel 105 responden. Adapun fokus yang diambil adalah mengenai pengaruh internet terhadap prestasi dan kesiapan dan manajemen kelas. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Nah, hasil dari result dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pemanfaatan internet berpengaruh terhadap prestasi belajar serta simultan dan memberikan dampak positif. Adapun yang keenam adalah jurnal EcoGreen pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Penggunaan Internet dalam Belajar, Minat Membaca dan Manajemen Waktu Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas 10 IPS SMA Negeri 1 Lubuk Basung yang ditulis oleh Reni Julita dan Marwan. Nah, sampel yang digunakan adalah 62 siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 1 Lubuk Basung, yang dimana fokusnya itu minat baca terhadap siswa dalam penggunaan internet. Adapun metode yang digunakan adalah metode asosiatif kasual. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan internet dalam belajar, minat membaca dan manajemen waktu mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 1 Lubuk Basung. Nah, jika siswa menggunakan internet untuk kegiatan belajar, khususnya belajar ekonomi, memiliki minat membaca yang tinggi serta mampu memanajemen waktu dengan baik, maka akan meningkatkan hasil belajar ekonomi yang diperolehnya. Yang ketujuh, ada jurnal Basic Edu. Nah, dengan judul Efektivitas Penggunaan Media YouTube dan Kuisis dalam meningkatkan motivasi belajar siswa Madrasah Ibtidaiyah, yang ditulis oleh Aji Pangestu, Muhammad Firman Fatah, Asfiyatul Unsa, Siti Lailiyah, yang dimana sampel yang digunakan adalah menggunakan 20 siswa kelas 4B. Nah, fokusnya adalah penggunaan media Kuisis dan YouTube. Lalu, metode yang digunakan adalah metode kuantitatif one-shot case study design. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hasil analisis dan temuan melalui interpretasi data yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa penggunaan media YouTube dan Kuisis tergolong efektif digunakan dalam meningkatkan motivasi belajar di Madrasah Ibtidaiyah, yang dimana terbukti melalui pengujian hasil analisis yang menunjukkan pengaruh positif dapat dilihat melalui pembacaan data uji F simultan terlihat F terhitung lebih dari F table, maka keputusan HO-nya ditolak dan HA-nya diterima, dan di mana penggunaan media YouTube dan Kuisis berpengaruh positif terhadap motivasi belajar siswa. Yang kedelapan ada Jurnal Akademik Pendidikan Ekonomi pada tahun 2022, di mana judulnya itu mengenai hubungan antara penggunaan media internet terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 IPS 2 di SMA Negeri 3 Bau-Bau, yang mana ditulis oleh Harubali dan Jamal Adri.
Sampel yang digunakan adalah keseluruhan siswa kelas 11 IPS 2 yang berjumlah 22 siswa. Nah, fokusnya adalah hubungan penggunaan internet terhadap hasil belajar. Metode yang digunakan adalah mengenai metode pendekatan deskriptif, yang dimana hasilnya itu berdasarkan penelitian tersebut terdapat korelasi antara nilai penggunaan media internet terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 IPS di SMAN 3 Bau-Bau yang sangat tinggi karena berdasarkan perhitungan dari nilai R atau range 0,99 dikonsultasikan dengan nilai R table 0,4 0,44 pada taraf signifikan 5%, maka nilai R lebih besar nilai T tabel 0,4044, sehingga dapat dikatakan terdapat hubungan positif antara penggunaan media internet terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 11 IPS 2 di SMA Negeri 3 Bau-Bau. Yang kesembilan adalah dari jurnal Pendidikan Konseling pada tahun 2022 dengan judulnya Penggunaan Media Website pada Mata Pelajaran Sejarah untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas 12 IPS 1 SMAN 2 Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu yang ditulis oleh Diki Arianto, Isjoni, dan Asrel. Sampel yang digunakan adalah siswa kelas 12 IPS 1 SMAN 2 Rambah Hilir yang berjumlah 34 siswa, yang dimana fokusnya adalah media pembelajaran website. Metode yang digunakan adalah metode pre-eksperimental design. Nah, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran website dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa kelas 12 IPS SMAN 2 Rambah Hilir. Hal tersebut dapat dilihat dengan terjadi peningkatan rata-rata nilai post-test siswa dari siklus 1 ke siklus 2. Lalu, yang terakhir, dari Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran pada tahun 2020 dengan judul Analisis Penggunaan Buku Teks pada Pembelajaran IPS Kurikulum 2013 di SMP Negeri 3 Pontianak, yang ditulis oleh Helisa, lalu Aminuyati, yang terakhir ada Hadi Wiono. Sampel yang digunakan adalah 6 orang peserta didik, guru mata pelajaran IPS kelas 7, dan wakil kurikulum dan kepala perpustakaan SMP Negeri 3 Pontianak. Nah, fokusnya adalah analisis penggunaan buku teks IPS pada kurikulum 2013, yang dimana menggunakan metode deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan buku teks pada kurikulum 2013 oleh guru di dalam perencanaan pembelajaran IPS kelas 7 sudah sesuai dengan perencanaan perangkat pembelajaran. Nah, adapun kelemahannya adalah penyaluran buku yang cukup lama, lalu juga peserta didik kurang memahami isi buku teks. Lalu juga penggunaan bahasa pada buku teks terlalu kaku. Selanjutnya ada buku teks terlalu ketebalan sehingga membuat siswa bingung di dalam pembelajaran. Adapun kelebihannya adalah membuat acuan atau pegangan guru di kelas dalam merancang pembelajaran. Selanjutnya, identifikasi masalah. Nah, dari hasil analisis di atas mengenai artikel-artikel yang saya dapatkan, saya menemukan mengenai masalah yang terdapat di artikel tersebut. Yang pertama, guru atau pihak sekolah memberikan edukasi orientasi terhadap penggunaan internet yang bijak. Yang kedua, mengajak siswa untuk menggunakan internet dengan waktu yang bijak. Yang ketiga, guru diharapkan mampu menguasai penggunaan internet di dalam pembelajaran. Yang keempat, pada penggunaan textbook terlalu monoton, membosankan, terlalu tebal, dan penggunaan bahasa yang baku membuat sulit dipahami oleh siswa. Lalu guru juga diharapkan untuk bisa merancang pembelajaran dan mendesain pembelajaran yang lebih menarik untuk
merangsang siswa. Adapun hasil analisis atau kebaruan novelty ini menggunakan aplikasi Force Viewer yang dimana di sini Sunarko yang paling banyak dalam melakukan penelitian. Selanjutnya ini ada novelty kebaruannya, di mana ada Indonesia, studi dan efek. Lalu rumusan masalah. Rumusan masalah yang dapat saya simpulkan adalah mengenai bagaimana membuat rancangan pembelajaran agar peserta didik tidak monoton di dalam pembelajaran buku teks. Yang kedua, metode pembelajaran apa yang digunakan di dalam penggunaan buku teks dan internet. Yang ketiga, bagaimana pengaplikasian model pembelajaran di IPS. Lalu, solusi yang dapat saya dapatkan adalah yang pertama, menurut saya, di dalam sebuah pembelajaran haruslah menggunakan kedua media pembelajaran, di mana jangan hanya terfokus pada satu media pembelajaran, seperti fokus pada buku saja atau internet saja. Namun, kita menggunakan keduanya gitu. Apalagi di zaman era sekarang atau memasuki era 5.0 atau 5.0, di mana teknologi sudah sangat maju pesat nih. Nah, maka dari itu kita sebagai manusia hendaklah harus bijak sekali dalam menggunakan teknologi sebagai untuk alat pembelajaran yang dimana sebagai tombak pendidikan sebagai tombak pendidikan. Nah, dimana bukan sebaliknya gitu. Media teknologi untuk menjadi bumerang bagi kita gitu. Nah, selain itu guru juga harus bisa membuat gitu, rancangan buku yang didesain semenarik mungkin. Nah, jadi bukan hanya desain bukunya aja gitu yang dibuat menarik, tapi mengenai soal-soal yang untuk memicu anak-anak menjadi kritis dan membangkitkan anak untuk belajar lebih giat gitu. Selain itu, dalam penggunaan teknologi, kita sebagai guru harus membimbing dan membimbing untuk anak-anak belajar teknologi dengan secara bijak. Apalagi penggunaan waktunya itu sangat penting sekali. Yang kedua, metode pembelajaran apa yang digunakan dalam penggunaan buku teks dan internet? Nah, menurut saya dalam penggunaan yang cocok gitu bagi penggunaan buku teks dan internet itu adalah penggunaan metode PAIKEM, di mana metode tersebut adalah metode yang sangat cocok untuk pembelajaran agar tidak monoton dan menggunakan berbagai media pembelajaran, bukan hanya dari buku dan internet, namun keduanya seperti siswa diajak aktif dalam pembelajaran. Nah, metode PAIKEM ini adalah metode pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Terus yang ketiga, bagaimana pengaplikasian metode pembelajaran tersebut di dalam IPS. Nah, adapun pengaplikasiannya pada pembelajaran IPS adalah dengan metode ceramah. Terus juga di dalam model tersebut ada metode dengan ditambah kita mengajak diskusi siswa, terus juga mendemonstrasikan apa yang ada di pikirannya, terus juga kita merole play pembelajaran yang sedang kita bahas itu. Misalnya di dalam pembelajaran sejarah kita menggunakan role play, misalnya ada yang jadi presidennya atau ada yang jadi mahasiswanya gitu.
Dan simulasi yang dimana dalam pembelajaran IPS yang berdasarkan metode Paikem menuntut penerapan multi metode, terus juga multimedia dan praktik dalam pembelajaran. Di dalamnya, guru juga bisa memahami murid mana yang aktif secara fisik dan mental. Di dalamnya juga bisa dikembangkan sebagai lingkungan yang menarik bagi siswa. Jadi, bukan hanya media pembelajaran, hanya buku dan internet, namun juga lingkungan itu juga sebagai media pembelajaran bagi siswa. Adapun teori yang mendasari adalah teori pembelajaran Paikem atau pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Sekilas info mengenai teori pembelajaran Paikem. Teori pembelajaran Paikem ini menggunakan model pembelajaran alternatif untuk mengatasi kendala-kendala seperti monoton dalam pembelajaran IPS. Nah, model pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan efektif, dan menyenangkan yang diberikan kepada siswa dalam mengembangkan keterampilan dan pemahaman belajar siswa dengan memanfaatkan berbagai sumber media belajar termasuk lingkungannya, sehingga pembelajaran lebih menarik, menyenangkan, dan efektif. Adapun prototipe solusi untuk memecahkan masalah adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, mengenai tahap pertama, pendahuluan. Jadi, kita sebagai guru mempersiapkan siswa seperti pembagian-pembagian kelompok, lalu juga memotivasi siswa untuk belajar, terus juga kita menjelaskan mengenai tujuan belajar. Yang kedua, kita Yang kedua, siswa mulai mempresentasikan materi yang akan didiskusikan. Terus, tahap ketiga adalah membimbing kelompok. Kita sebagai guru membimbing kelompok belajar, lalu mengamati, mencoba, dan melakukan tanya jawab. Atau kita yang bertanya kepada kelompok gitu. Atau bisa juga kita memancing untuk siswa untuk bertanya kepada siswa yang sedang presentasi di depan. Lalu pada tahap keempat adalah menelaah pemahaman dan memberikan umpan balik. Yang kelima, pengembangan dan penerapan. Dan di sini kita memberikan pengembangan dan penerapan yang dimana dipaparkan oleh presentasi yang dipresentasikan gitu. Lalu juga menyimpulkan apa yang telah didiskusikan. Nah, yang terakhir, tahap keenam, yaitu merupakan penutup, di mana di sini kita memberikan penilaian tes. Adapun kelebihan dan kekurangan dari solusi tersebut adalah yang pertama, kelebihannya mendorong siswa menjadi kreatif dan inovatif. Yang kedua, pembelajaran tidak membosankan. Dan yang ketiga, mampu mengajarkan siswa agar belajar bekerja sama dalam kelompok. Yang keempat, memberikan semangat kepada siswa untuk belajar dan ingin mencari tahu lebih banyak. Yang kelima, siswa dibina untuk kritis dan berdiskusi. Terus yang keenam, dalam pembelajaran tersebut, jadi siswa betul-betul gitu memanfaatkan media pembelajaran selain buku dan internet. Bahkan lingkungannya aja bisa menjadi alat pembelajaran. Terus kekurangannya adalah kan di dalam pembelajaran Paikem kita sangat memerlukan kreatif dan inovatif gitu bagi bukan hanya guru namun juga pada siswa. Yang kedua, membutuhkan dana yang cukup banyak karena membutuhkan alat yang cukup banyak juga. Gitu. Terus yang ketiga, manajemen kelas untuk mengkondisikan pembelajaran. Yang keempat adalah masih banyak guru yang belum tepat di dalam penggunaan pembelajaran ini dan masih terus dikembangkan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.